Kalau itu Quran berapa jumlah ayatnya? 6666. Dan Anda tahu lambang angkanya Zionisme setan itu 66. Loh, medeni itu. Ya, Ustaz ya, 66. Ya, tapi itu cara Tuhan menggoda kita. Jadi kalau nur sama nar itu ya mirip-mirip. Kadang-kadang nur itu ditulis pakai wawu juga, misalnya hawahu itu kan kadang-kadang ada bunyi a yang ditulis wawu dalam bahasa Arab. A ditulis ya juga ada. Jadi kalau Anda ngomong nar sama nur itu adalah godaan intelektual supaya Anda mencari terus. Sebenarnya nar sama nur itu ya unda-undi lah. Kepreset sedikit jadi nur, nar kepreset sedikit ke rumahnya nur. Kan gitu. Gitu ya. Oke, 6666 suratnya 114, 414, 114. Mudah-mudahan itu juga rahasia Allah, saya tidak tahu kenapa. Ya, tapi pokoknya lebih baik tahu semua atau ada baiknya tidak tahu, tidak semuanya tahu. Jadi bersyukurlah Anda tidak semuanya tahu, betul ya? Kalau seorang istri tahu persis hati suaminya, bunuh diri dia. Bener nggak? Kalau aku tahu persis isi hatimu sekarang, aku pulang langsung. Kan begitu? Jadi alhamdulillah di samping ilmu, kita juga diberi oleh Allah ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu bagus. Maka dibutuhkan aurat. Aurat itu sesuatu yang ditutupi. Justru yang terindah itu yang ditutupi. Kan gitu. Nah, kalau sesuatu tidak terlihat, jangan dipikir tidak ada. Tidak hanya manusia, juga di dalam peta sosial, peta politik, peta kebudayaan. Jangan dipikir kalau tidak kelihatan di TV itu dia tidak ada. Jangan dipikir kalau tidak ada di media itu dia tidak merupakan sesuatu yang berbahaya. Itu namanya aurat. Namanya aurat. Dan Anda setuju toh bahwa manusia disarankan Allah untuk menutupi aurat? Bayangkan kalau ndak. Wis bayangno, wis bebas aurat wis. Iya nek wedok. Nek lanang iku lho. Jangan gondal gandulan. Itu aja udah gembira kok kita ya enggak? Nggak punya uang banyak, nggak masalah, bayangin itu tuh gembira. Enaknya ya Allah maknya ini. Oke, 114. Oke, sekarang saya singkat supaya kita segera bisa berinteraksi dengan beliau. Anak-anakku yang rebana tetap siap ya deh ya, nggak apa-apa ya, sampai ya belajar tirakat ya, belajar tirakat ya, belajar tirakat. Ojo turu sore ya, kaki gitu ya, belajar. Sob saya dari kecil hampir jarang sekali tidur malam sejak kecil, karena saya setiap malam anak-anak tidur di musola, saya pergi ke kuburan itu selalu, dan saya sangat akrab dengan kuburan-kuburan dimanapun saja, sehingga sekarang nenek saya, kakek saya, ibu saya, semuanya kuburannya di rumah. Disitulah anak-anak sekolahan belajar, disitulah anak-anak musola belajar, tidur ya di situ. Jadi di samping kuburan. Di Jombang di rumah saya kuburan itu tidak angker. Kuburan itu teman sehari-hari. Jadi tidak perlu bikin gedung DPR di depannya dibikin kuburan supaya anggota DPR begitu masuk ingat mati. Oh, nggak usah. Selamat datang Beben. Gitu ya. Jadi teman sekalian, apa namanya, untuk meningkatkan software, saya tanya, kalau Anda baca Quran pertama apa? Dari kanan loh ya, dari kanan. Bukai gak ngini tapi ngini ya, gitu ya, dari kanan. Pertama apa? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, masuk Al-Baqarah ya, sampai sekarang masih memimpin Indonesia.
karena panjang suratnya, hampir 3 juz, makanya panjang. Al-Baqarah itu sapi betina gitu. Oke, jangan saya dianggap ini hate speech ya. Karena sudah jelas hate speech, hasilnya pasti permusuhan. Yang saya omongkan hasilnya adalah kegembiraan bersama. Yang begitu ya tak? Jadi love speech gitu ya. Oke, Alif Lam Mim artinya apa? Nah, lebih baik tahu apa lebih baik enggak tahu? Enak toh dikasih 3 huruf, terserah kamu mengartikannya apa, asal membuatmu dekat kepadaku, kan begitu? Kata Allah. Us kok anggap apa iki alif iki godhek, lam iki pancing gitu, terus mim iku kodok. Nah, sakarepmu. Lu kenapa kok kamu tafsirkan itu godhek itu artinya stick kayu? Lu kok kamu lu? Kalau aku ingat steak, aku ingat kayu. Kalau aku ingat kayu, aku ingat tanah. Kalau ingat tanah, aku ingat alam semesta. Kalau ingat alam semesta, aku kagum kepada penciptanya. Oh, boleh. Jadi godek ya oleh. Lam pancing. Kemanakah aku mancing kecuali ke dalam air? Kalau aku melihat air yang bergelombang dan ada ikan-ikan di dalamnya, siapakah yang aku ingat kecuali penciptanya? Loh, pancing ya masuk nang Gusti Allah. Apa meneh kodok? Lah iya. Memnya kodok. Lah iya. Kok ya ada loh makhluk lucu kayak begitu. Alangkah hebatnya yang menciptakan kodok, betul enggak? Nah, jadi saya tanya, boleh enggak menafsirkan begitu? Boleh. Harus pakai ilmu apa? Dengan persyaratan tafsir. Persyaratan tafsir kayak apapun kamu tidak akan bisa mengetahui alif lam mim. Maka boleh kamu semua menafsirkan dengan satu syarat, mendekatkan kamu kepada Allah. Sudah selesai masalah. Ngono lho. Ono meneh alif itu sholat sedang berdiri, lam sedang rukuk lho, pas lam dong diwalik ini. Kalau mim sedang sujud, betul enggak? Nah, kan itu kan boleh-boleh saja. Saya ingin katakan sama Anda, tidak ada tafsir yang benar. Yang benar adalah yang ditafsirkan. Yang benar adalah Qur'annya. Tafsir Quran tidak ada yang benar-benar benar. Artinya Qur'annya benar mutlak, tafsirnya benar relatif. Jadi jangan sombong dengan tafsirmu, jangan sombong dengan madhabmu, jangan sombong dengan aliranmu, jangan sombong dengan apapun. Karena semua bisa salah. Kecuali Anda Rasulullah, Anda bisa salah. Kecuali Anda malaikat, Anda bisa salah. Termasuk saya. Makanya jangan nganut saya. Saya sudah berkali-kali ngomong seperti itu. Kata mengkultus sama aku, tak buka katokku. Sudah berapa kali saya ngomong seperti itu? Ya jelas ya mas ya. Oke, sekarang saya tanya sama Ustadz. Jadi alif lam mim tadi jelas ya. Alhamdulillah Allah cuma ngasih 3 huruf yang kita bebas mengartikannya supaya mendekat kepada Allah. Hasilnya menjadikan kita lebih dekat, lebih kagum, lebih takjub, lebih pokoknya lebih apa ya? Ya lebih dekat lah, lebih dekat lah. Nah, baru kemudian ada kata dan kalimat dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oke. Tidak ada keraguan-raguan padanya. Nyanya apa itu? Loh, Al-Qur'an la raiba fihi. Hinya Al-Qur'an. Tidak ada keraguan padanya si Al-Quran itu bahwa dia merupakan hudan untuk muttaqin, hudan lil muttaqin. Sebelum saya tanya kepada Ustadz Hehamahwa, pokoknya Quran itu hidayah, petunjuk, inspirasi, ilham, pencerahan dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk yang bertakwa. Dengan kata lain,
tidak untuk yang tidak. Ah wis piye sakaremu iki. Dadi nek kowe ora bertakwa, tutupen Qur'ane. Karena sudah jelas ayat pertama sudah bilang ini petunjuk untuk yang bertakwa. Yang tidak bertakwa kamu nerusin tidak ada gunanya. Jadi kamu sekarang di rumah, di kampung tidak usah baca Quran. Kalau dimarahin sama kiai, kok tidak baca Quran? Ah, tidak ada gunanya, saya belum bertakwa. Nah sekarang takwa ini barang padat apa barang cair? Barang kelihatan mata atau tidak kelihatan mata? Barang jelas atau sangat atau belum tentu? Nah, maka kita punya kesempatan mencari terus takwa itu apa. Makanya jangan kaget, pengajian sejak kami dulu tahun 60-an sampai sekarang itu selalu kalimatnya meningkatkan iman dan takwa, karena tidak pernah meningkat. Selalu kan begitu. Nah, Ustadz Abdullah, andaikan orang bertanya gimana sih menjelaskan agak simpel tentang takwa itu gimana sebenarnya, Ustadz? Ini seperti disertasi ini, Pak. Jadi kalau bahasa populernya oleh para penafsir itu takut. Tapi takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada harimau. Kalau takut kepada harimau kita lari, kabur. Tapi takut kepada Allah kita mendekati, merapatkan. Sebab apa? Dengan mendekati dia maka kemudian kita punya hubungan batin, hubungan keakraban dengan dia. Sebab seperti tadi saya katakan, Rabi'atul Adawi mengatakan, kalau surga itu menjauhkan aku dengan engkau ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam surga. Kalau neraka itu mendekatkan aku dengan engkau, masukkanlah aku dengan neraka. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan nikmat yang tertinggi bagi orang yang di surga adalah menatap wajah Allah, berhadapan dengan Allah. Jadi takut situ bagaimana kita dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah maka kemudian semua apa saja yang diinginkan dari kita kita laksanakan, semua yang dilarang kita tinggalkan karena takut kepada Allah. Nah, oleh karena itu maka ayat tadi memberikan penjelasan-penjelasan secara tafsiriah, yaitu alladzina yu'minu bil ghaib, orang yang beriman kepada gaib. Gaib itu tidak berarti tidak kelihatan. Lampu ini datang menyala, kita lihat itu ada aliran listriknya. Siapa yang biasa pernah lihat elektron? Tidak pernah lihat elektron. Saya ini sarjana elektro, belum pernah lihat elektro itu. Tapi ada, itu pegang strom. Nah, jadi artinya bahwa yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Ada tapi tidak bisa tertangkap oleh panca indera kita. Karena itu surga itu gaib, neraka itu gaib, akhirat itu gaib. Coba malaikat rakib, malaikat ada di kiri kanan, tapi nggak bisa kelihatan. Kenapa? Karena dia terbuat dari nur, cahaya. Kecepatan cahaya itu 328.000 km per detik. Baru begini saja nggak bisa. Nah, oleh karena itu maka yakin kepada yang gaib itu sehingga tidak perlu kita harus berhadapan. Tadi Canun mengatakan yang tidak muncul di TV itu tidak berarti bahwa tidak ada, kan gaib. Wa yuqimunas shalah, kita menyembah Allah kan kita tidak tahu wajah Allah itu bagaimana, tempatnya di mana dan seterusnya, tapi kita wajib. Karena apa? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi halakakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun lagi. Karena itu ayat-ayat yang bersifat amar dalam Al-Quran selalu targetnya adalah takwa. Dalam Al-Baqarah 21, hai orang-orang, hai manusia, perintah manusia, sembahlah Rabb yang menjadikan engkau dan orang sebelum kamu agar supaya menjadi takwa. Jadi perintah Al-Quran bersifat amar selalu targetnya adalah takwa. Artinya bagaimana dekat dengan Allah. Jadi takut dalam pengertian dekat dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana sedekah para pejuang-pejuang, para founding fathers kita, para saudara. Karena takwa, mau dekat dengan Allah seperti itu. Nah, tapi anehnya Al-Quran itu menjelaskan syarat atau kualifikasi tafsiriah. Tadi kata Canu tafsiriah, tafsir menurut kita kan, bahwa begitu atau tidak belum tentu. Itu kan
apa namanya firman Allah. Tapi itu tafsir kita. Tapi tentang orang kafir cuma 2 ayat, munafik itu banyak sekali. Kriteria orang muttaqin itu beberapa, orang kafir cuma 2, orang munafik banyak sekali. Nah, ini yang jadi persoalan, bagaimana orang itu menjadi abu-abu. Sekarang kita masuk ke bulan kelima asap di Indonesia, dan ini tahun ke-18. Tahun ke-18 itu baru lahir sudah SMA. Kebakaran hutan di Indonesia itu tahun ke-18. Jadi wajar saja kalau Rasulullah mengatakan umat Islam itu tidak boleh masuk ke lubang ular yang kali kedua, tidak boleh patuk pada tempat yang sama kali kedua. Kita tahun ke-18. Ujung-ujungnya apa? Maaf Canun, saya sudah 2 bulan lalu ke sana. Korupsi, ujungnya korupsi. 3 juta hektar kelapa sawit dan karet di Sumatera dan Kalimantan itu punya orang Malaysia. Malaysia tetap bertahan untuk menjadi pengekspor kelapa sawit nomor 2 di dunia, nomor 1 di Indonesia. Tapi kelapa sawitnya sudah tidak ada lagi di sana, tinggal sedikit. Kebun kelapa sawitnya dipindahkan ke Indonesia, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Tetapi operasional mereka di Sumatera dan Kalimantan itu adalah orang Indonesia. Dan ketika pembukaan lahan baru ada anggarannya. Anggarannya itu pimpronya siapa? Orang Indonesia. Kalau dia harus menebang pohon kemudian menanam baru, itu biayanya besar. Paling gampang adalah bakar saja, maka biayanya mungkin cuma 1/4, 3/4 masuk pocket sendiri. Nah, ini orang yang tidak takwa, karena dia merasa dia hanya diawasi oleh auditor, diawasi oleh pimpinannya, tidak diawasi oleh Allah SWT yang gaib itu. Nah, itu persoalannya. Sehingga dengan begitu, maka bagaimana agar supaya orang takwa itu, betapa ada kisah seorang sahabat dalam satu masjid, kemudian hujan deras dan seterusnya. Sudah itu kemudian dia berdoa, ya Allah berhentikan hujan ini supaya kemudian orang. Terus kemudian salah seorang jamaah yang dekatnya itu mendengar orang itu berdoa. Terus dia tanya, kamu dari mana? Orang itu pergi, tidak kembali lagi, karena dia takut nanti diketahui dia itu yang berdoa, sehingga doanya dikabul Allah. Jadi berbuat baik saja itu juga tidak diketahui. Karena itu maka kata Rasulullah, tangan kanan beri, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi ada di Surabaya, Canun, mahasiswa datang ke dosen mau ambil nilai UTS UAS, terus kasih amplop. Kata dosen, oh nggak boleh gitu. Mahasiswa lihat dosen itu melawak tangan kanan, tangan kirinya lepas di bawah, dia kasih di tangan kiri, tangan kiri dia balik, dia menerima, tangan kanan tidak mengetahui. Nah, ini bukan takwa, kan dia berpikir bahwa hanya manusia saja yang tidak melihat, pada Allah yang melihat. Sehingga dengan begitu, itu yang disebut dengan manfaat saum, untuk belajar bagaimana di dalam ruangan yang gelap, sendirian, lapar, haus sang hari, tidak makan, tidak minum, karena kita tahu Allah menyaksikan. Sehingga dengan begitu, kalau itu terjadi, tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, karena seseorang tahu bahwa dirinya diawasi langsung oleh Allah SWT. Itu Canun. Oke, tepuk tangan untuk beliau.